Nah, kita lihat beberapa contoh fungsi pembangkit. Jadi di sini kita akan menemukan fungsi pembangkit untuk beberapa barisan. Kalau pola barisannya itu diketahui, maka mudah sekali membentuk fungsi pembangkitnya. Misalnya nih, di sini diberikan barisan yang polanya adalah yang ini dulu deh, AK sama dengan 0. Artinya adalah suku-suku pada barisan tersebut isinya adalah 0. Berarti pola barisannya itu adalah seperti ini, 0, 0, 0, 0, dan seterusnya. Maka formula untuk fungsi pembangkitnya adalah pola sigma dari pola barisannya itu dikali dengan X pangkat K, selalu begitu. Jadi pola fungsi pembangkitnya adalah sigma dari pola barisannya kan adalah 0. Jadi 0 dikali X pangkat K. Untuk K-nya dari 0 sampai tak hingga. Sorry, di sini harusnya ada X pangkat K-nya. Oke, sehingga kalau kita buka atau notasi sigma ini, maka hasilnya menjadi sama dengan 0 kali K-nya itu kan berjalan dari 0 ya. Jadi mulai dari 0 kali X pangkat 0 ditambah 0 dikali X pangkat 1 ditambah 0 kali X pangkat 2 ditambah dan seterusnya. Atau fungsi pembangkit untuk barisan tak hingga yang isi barisannya itu adalah 0 adalah fungsi pembangkitnya ya 0 itu sendiri pula. Nah, itu kalau misalnya di pola barisannya sudah diketahui berarti sesederhana ini saja kalau kita mau menuliskan dalam bentuk notasi sigma. Tapi kalau kita ingin menuliskan ekspresi fungsi pembangkitnya itu dalam bentuk penjumlahan lebih diekspansi seperti ini, maka suku pertama itu selalu menunjukkan konstantanya, suku kedua selalu dikalikan dengan X, suku ketiga dikali dengan X kuadrat, suku keempat dikali dengan X pangkat 4. Jadi di sini konstanta saja yaitu 0 ditambah yang ini 0 kali X yaitu X pangkat 0 kali X, kemudian di sini tambah 0 kali X kuadrat, di sini ditambah 0 kali X pangkat 3. Nah, gitu kalau diketahui polanya. Contoh berikutnya, diberikan pola barisannya itu adalah 3, begini saja. Artinya barisannya merupakan barisan konstan, artinya suku-suku pada barisan tak hingga itu nilainya itu semuanya adalah 3. Maka dari informasi pola barisan ini kita bisa buat langsung notasi untuk fungsi pembangkit. Kita bisa langsung membuat fungsi pembangkit untuk barisan ini dalam notasi sigma, yaitu sama dengan sigma dari 3 ini dikali dengan X pangkat K untuk K-nya dari 0 sampai tak hingga. Jadi selalu pola barisannya itu dikali dengan X pangkat K. Nah, ini adalah fungsi pembangkit dari barisan yang isinya 3 ini. Namun fungsi pembangkit di sini disajikan dalam notasi sigma. Kalau kita mau fungsi pembangkitnya itu dijabarkan seperti ini, boleh juga, yaitu suku pertama menunjukkan konstanta yaitu 3, kemudian suku kedua dikalikan dengan X menjadi 3X, suku ketiganya dikali dengan X kuadrat menjadi 3X kuadrat, jadi pangkatnya naik terus, kemudian ini ditambah 3X pangkat 3, tambah dan seterusnya. Nah, ini dia. Kemudian ini, pola barisannya K tambah 1, maka fungsi pembangkitnya kalau dituliskan dengan notasi sigma adalah ini, yaitu sigma dari K ditambah 1 kali X pangkat K untuk K dari 0 sampai tak hingga. Ini dalam notasi sigma. Kalau mau kita jabarkan atau kita ekspansi notasi sigmanya, temukan dulu ekspresi dari 3 tambah 1 ini. K tambah 1, K-nya itu kan dari 0. Berarti kalau kita jabarkan sama dengan 0 ditambah 1, kemudian 1 ditambah 1, selalu ditambah 1 ya. Kemudian 2 ditambah 1, kemudian 3 ditambah 1, kemudian 4 ditambah 1, dan seterusnya. Yang 0 tambah 1 ini nilainya adalah 1, 1 tambah 1 adalah 2, 2 tambah 1 adalah 3, 3 tambah 1 adalah 4, dan seterusnya. Sehingga kalau kita buatkan fungsi pembangkitnya dalam bentuk penjumlahan dari suku-suku barisan ini, maka dia akan menjadi 1 ditambah 2 kali X ditambah 3 kali X kuadrat ditambah 4 kali X pangkat 3 dan seterusnya ini. Kemudian yang ini, polanya juga diketahui yaitu 2 pangkat K, pola barisannya. Maka fungsi pembangkitnya dalam notasi sigma adalah ini, yaitu sigma dari 2 pangkat K dikali X pangkat K untuk K dari 0 sampai tak hingga. Nah, kalau kita mau jabarkan dalam notasi jumlah untuk fungsi pembangkitnya, temukan dulu ekspresi 2 pangkat K ini, mulai dari K sama dengan 0. Nah, yaitu sama dengan
dari sini ya, yaitu 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya. 2 pangkat 0 ini nilainya 1, 2 pangkat 1 adalah 2, 2 pangkat 2 adalah 4, 2 pangkat 3 adalah 8, dan seterusnya. Maka dari sini bisa kita menuliskan penjabaran untuk fungsi pembangkitnya, yaitu sama dengan 1 tambah ini jadi 2x, ditambah ini jadi 4x kuadrat, ditambah yang ini jadi 8x pangkat 3. Nah ini dia, dan seterusnya. Nah, kembali yang pertama tadi. Untuk yang pertama ini kan pola barisannya tidak diketahui ya, tidak ada formula yang seperti ini. Melainkan yang ada hanya langsung dalam bentuk suku-sukunya saja. Maka fungsi pembangkitnya mungkin susah dinyatakan dalam notasi sigma. Namun, kita bisa menuliskan fungsi pembangkitnya. Jadi setiap barisan tangga itu pasti punya fungsi pembangkit. Nah, dengan konsep yang seperti dijelaskan tadi, kalau sudah diketahui suku-suku barisannya, maka suku pertama ini selalu berperan sebagai konstanta, yaitu di sini 3. Kemudian ditambah dengan yang ini dikali 2x, ditambah dengan yang satu ini dikali dengan x kuadrat, ditambah dengan yang ini dikali dengan 0 kali x pangkat 3, yang ini kali dengan 0 kali x pangkat 4. Jadi ini konstanta, ini kali x kuadrat, kali x pangkat 3, kali x pangkat 4. Nah, yang perkalian dengan x pangkat 3 ini tentunya akan bernilai 0 ya, karena 0 kali berapapun adalah 0. Jadi kita punya fungsi pembangkit untuk barisan yang polanya seperti ini adalah 3 tambah 2x tambah x kuadrat, yaitu ini atau ini.